Halo Sobat UKM Warta Kota, jumpa lagi dengan saya Mas Pro dalam program acara Ngelapak bareng Bang Ir. Program ini sengaja kami dedikasikan khusus untuk para pengusaha UMKM dan juga pemirsa pada umumnya. Nanti kita akan berbicara lebih dalam atau lebih jauh terkait UMKM dengan para narasumber yang sengaja kami hadirkan, dan tentunya acara ini akan diasuh oleh Bang Ir atau nama lengkapnya Pak Irwandi. Beliau adalah Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta. Beliau termasuk orang yang sangat memberikan perhatian secara khusus kepada pengembangan UMKM di DKI Jakarta. Karena itu ke depan acara ini akan banyak dipandu oleh Bang Ir. Tetapi untuk lebih akrab, lebih berbicara, saya akan buka masker. Meskipun demikian, kami tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, dan tentunya kami juga telah di antigen terlebih dahulu ya. Baik, kita langsung temui langsung dengan Bang Ir. Selamat siang, Bang Ir. Ya, selamat siang, Mas Bro. Ya. Sehat, Bang Ir ya? Alhamdulillah, sehat, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UKM, bersama saya Bang Ir. Mari kita jelajahi potensi UKM sebagai tiang penyangga ekonomi. Nah, Bang Ir, kita tahu nih di era pandemi COVID ini kan salah satu penyangga ekonomi adalah para pengusaha-pengusaha UKM lah ya, baik yang mikro maupun yang menengah ataupun yang kecil lah ya. Kalau tanpa kehadiran mereka, ya kondisi ekonomi Indonesia bisa jadi makin terpuruk. Mungkin Bang Ir bisa ceritakan nih bagaimana kondisi para pengusaha UKM secara umum. Ya, terima kasih Mas Bro. Kita ketahui di era pandemi yang kurang lebih sudah 1 tahun, bahwa perekonomian kita cukup terpuruk, terutama para UMKM di Jakarta. Tetapi kejadian ini sama seperti di tahun 1998. Alhamdulillah UMKM dapat survive dan masih terus melakukan kegiatan, dan kita berharap ke depan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat terus eksis melakukan kegiatan berusaha di Jakarta. Ya, Bang Ir, tentu kita tahu bagaimana kondisi UMKM saat ini yang tentunya mulai bangkit ya. Mungkin Bang Ir nanti kita bisa bicara dengan para pengusaha-pengusaha UMKM yang kita harapkan bisa memberikan inspirasi, sharing tentang bagaimana kiat tetap eksis di era pandemi, dan kemudian ke depan bagaimana supaya tetap makin eksis. Apalagi nih kita juga menghadapi bulan Ramadan, mungkin ada nanti sharing tentang kira-kira bisnis seperti apa yang pas misalnya di bulan Ramadan ini. Mungkin nanti begitu ya Bang Ir ya? Ya, siap, setuju. Jadi pemerintah sudah cukup memberikan perhatian, memberikan bantuan, stimulan ya. Pemda DKI telah memberikan bantuan kepada para UMKM, dan tentu perhatian pemerintah sangat dibutuhkan oleh para UKM untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Jakarta. Untuk itu kami berharap para UKM terus dapat giat melaksanakan kegiatannya, dan tentu perlu dukungan pemerintah di era pandemi COVID ini. Bagaimana ekonomi bisa bangkit tetapi prokes kesehatan dapat berjalan seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, saya dengar beberapa waktu lalu Pak Gubernur telah membuat kebijakan yang sangat mempermudah peluang usaha di DKI Jakarta. Mungkin Bang Ir bisa ceritakan kira-kira apa tuh bentuk kebijakan-kebijakan itu? Ya, kemarin sudah dilakukan ya pemberian vaksinasi kepada para pedagang yang ada di Tanah Abang. Kurang lebih 9.000 pedagang yang ada di pusat grosir Tanah Abang di Blok A dan Blok B, dan selanjutnya menyasar kepada para PKL yang ada di Tanah Abang di sekitar Jakarta. Itu merupakan kebijakan Pemprov dan pemerintah pusat untuk bagaimana
memutus mata rantai COVID-19. Dan ada bantuan, permodalan, serta bantuan usaha dari pemerintah daerah yang memberikan bantuan alat-alat prokes kepada para pedagang yang dilakukan oleh masing-masing wali kota untuk melakukan dan mencegah COVID di para pedagang sehingga ekonomi dapat berjalan tetapi dapat memutus mata rantai COVID-19. Demikian Mas Bro. Ya, Bang Ir ini kan sangat dekat dengan para pengusaha ya, pengusaha UMKM ini. Ya. Dalam pandangan Bang Ir ini kira-kira apa yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha yang mestinya segera disiapkan dibantu lah oleh pemerintah ini untuk saat ini? Ya, walaupun dalam sekarang ini masih PPKM ya di Provinsi DKI Jakarta, para pedagang diatur jam operasionalnya dan juga kita sudah melakukan pembinaan dan sekarang ini di Tanah Abang ya, khususnya di Pasar Tasik, Tanah Abang, di Jatubari Bengkel nampak pergerakan pedagang, Pak ya. Pedagang ini mulai pergerakan menghadapi Ramadan ya, pedagang-pedagang yang ada di Jati Baru Bengkel, yang ada di Pasar Tasik, di Tanah Abang, semua sudah mulai melakukan kegiatan dan sudah ada peningkatan ya omset dari para pedagang. Dan ini alhamdulillah di masa pandemi yang mendekati Ramadan, perdagangan sudah mulai bergerak. Dan ke depan di bulan Ramadan biasanya para UKM ya, usaha mikro, melakukan berdagang, takjil, pakaian dan lain-lain ya, persiapan untuk bulan Ramadan seperti korma untuk pembukaan. Dan tentu kita berharap semua diikuti dengan prokes kesehatan, berdagang dengan pembeli yang ramai, dengan kondisi yang ramai di pasar, tetapi prokes tetap berjalan. Mudah-mudahan ekonomi bangkit, tetapi penyakit juga hilang. Amin, amin. Ya. Bang Ir, ini kita sekarang kan tadi saya jalan menuju ke sini lewat Tanah Abang juga udah kelihatan udah mulai agak macet, artinya memang ya. Kegiatan di Pasar Tanah Abang mulai menggeliat lagi ya. Kita bersyukur lah. Dan kemudian kita sampai di sini nih, kebetulan di restoran Kepala Manyung Bupat ya, di Cempaka Putih. Ya. Nah, mungkin Bang Ir ini kan salah satu yang termasuk dibina oleh Bang Ir ya, kira-kira itu mungkin bisa ceritakan sekilas dulu nih. Ya. Nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan juragannya kira-kira dengan gitu ya. juragannya yang masih muda dan ganteng ya. Jadi Kepala Ikan Manyung Bupat ini kurang lebih sudah beroperasional 2 tahun ya, dan ini merupakan binaan dari Pemkot Jakarta Pusat ya, Wali Kota Jakarta Pusat yang berada di Jalan Cempaka Putih Raya nomor 18 dan Taman Solo. Ini memang merupakan makanan favorit ya, yang berasal dari Semarang, dan tentu ini merupakan tempat makan yang mengandalkan kepala ikan, punya ciri khas khusus ya, kepala ikan manyung yang sangat prestisius dan sangat lezat. Nanti bisa kita dengar dari ownernya, pemiliknya, Mas Okta, Mas Pro, dan ini adalah binaan saya dan langganan saya, kesenangan saya. Jadi setiap bulan saya pasti mampir makan kepala ikan manyung Bupat yang berada di Taman Solo, Cempaka Putih. Nah, untuk itu nanti akan kita panggil ya Mas Okta sebagai pemilik dari restoran Kepala Ikan Manyung Bupat. Halo sobat UMKM Warta Kota, kembali lagi dalam program Ngelapak bareng Bang Ir. Bang Ir, saya dengar tadi bos Kepala Ikan Manyung akan datang, mana dia? Ya, sebentar lagi datang ya. Kita sudah kontak dan beliau akan hadir di acara kita. Mudah-mudahan mau datang nih. Iya. Sibuk beliau ya. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kepala manyungnya. Yang ditunggu-tunggu sudah datang nih. Ya, yang ditunggu-tunggu sudah datang. Kepala manyung ini. Kita bisa lihat kepala manyung kayak apa? Ini panjangnya 1 meter ini. Kurang lebih 1 meter kurang. Ya. Kurangnya 80 cm. 80 cm. Selepas masker nggak apa-apa ya? Oke. Ya, nih. Ini kalau makan ini orang CRT nih kalau tempat saya nih. Ya. Ngomong-ngomong,
Masnya atau bosnya siapa namanya? Saya Okta, Mas. Oh, Mas Mas Okta. Mas Pro. Mas Pro. Mas Pro, ya. Iya, Bang Iin. Kalau ini sahabat saya, ya Mas Okta. Ini yang punya Manyung, ya. Ya. Kesukaannya Pak Wakil ini. Ya, Nah, setiap bulan selalu ke sini. ya, Dari pertama buka, Pak. ya. Pak Wakil biasanya cukup nih sendiri ya, Pak. Ya, ya. Mungkin bisa diceritakin ya mengenai Mas Okta buka rumah makan Kepala Manyung Bupat. Ini sejarahnya kayak apa gitu? Ya. Jadi kalau bicara sejarah sebetulnya Manyung ini, Pak. Ya. Ini resep warisan keluarga. Jadi keluarga dari kakak ipar saya, Pak. Oh. Jadi kakak saya nomor 2 menikah dengan cucunya Bufat. Oh, Bupat. Oh, itulah namanya Bupat dari itu Bufat ya. itu Oh. jadi nenek. Nenek. Jadi yang di Jakarta ini kalau bisa dibilang kita generasi ketiga. Oh, ini masakan warisan, Warisan, ya. Pak. Warisan. Jadi warisan tuh bisa ikan bukan harta aja ya. Resepnya, Pak. Resepnya. Ikannya mancing tuh. Mancing ya. Jadi orang kan bingung nih. Ikan manyung itu ikan apa sih, Mas Okta? Jadi bisa dijelaskan nih. Ikan manjung itu mungkin kalau orang-orang nyebut itu ikannya ikan asin jambal. Oh. Nah, ini kepalanya. Tuh kepalanya. Sedikit cerita itu kalau zaman dulu ikan asin jambal itu kan amis sekali. Ya. Orang nggak bisa ngolah. Ya. Jadi kenapa akhirnya dibuat ikan asin jambal? Nah, Bufat ini Ya. dia punya inovasi lah. Kepala ini udah zaman dulu selalu dibuang. Oh. Nah, ada namanya kuah mangut. Kuah Dibuatlah mangut, ya. ikan manyung Kuah kepala mangut. mangut. Oh. Nah, namanya kepala manyung Bufat. Nah, masakannya Ya. masakan mangut. Ya. Yang disebut mangut ini kuahnya ini, Pak. Ya. Mulai di Jakarta buka di mana dulu? Apa di Cempaka Putih apa yang di Cipete ini? Kita buka di Jakarta itu Maret 2019. 2019. Ya. Itu yang pertama. Kemudian bulan November 2019 kita buka yang kedua di Cipete Raya. Cipete. Ya, perkembangannya gimana nih yang di Cempaka Putih? Apakah perkembangannya ini cukup menggembirakan ya? Dan juga mungkin bisa diceritakan Mas Okta itu jadi pengusaha manyung ini sebelumnya apakah memang pernah menjadi pengusaha juga di bidang apa, dan ini mungkin belajarnya dari mana kan gitu. Ini buat para rekan-rekan UKM biar bisa belajar dari Mas Okta kan gitu. Jadi kalau bicara bisnis perkembangan manyung, alhamdulillah di Jakarta diterima dengan baik Ya. oleh warga Jakarta. Ya. Banyak orang yang ternyata kenal dengan mangut. Kepala manyung sudah kenal ternyata, Ya. Pak. Jadi alhamdulillah ya diterima dengan baik. Ya. Dalam waktu belum sampai 1 Ya. tahun kita sudah bisa buka Ya. cabang. Ya. Kemudian bicara bisnis kedua sebetulnya. Ya. Bisnis utama saya di bidang percetakan, Ya. printing, Oh, konveksi, printing. Ya. souvenir. Ya. Kemudian kita ekspansi buka restoran di Jakarta. Ya. Ini awal bukanya ini pertama-tama modalnya dari mana? Apakah cukup modal yang besar ya? Dan apa kendalanya deh usaha ini? Modal alhamdulillah ya cukup lumayan besar. Oh. Yang besar adalah sewa tempat, Pak. di Sewa Jakarta. tempat Jakarta ya. Sewa tempat, dan hambatan, dibicara hambatan, kondisi saat ini hambatannya ya pandemi, Pak. Pandemi. Oh. Pandemi karena dan ya mau nggak mau semua orang akan mengurangi makan di luar. Oh. Interaksi dengan orang luar. Ya. Ya alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Ya, jadi ini kan bertahan ya, bisa survive ya. Jadi banyak juga usaha-usaha dari para UKM ini yang memang tutup ya. Tutup. Tapi ternyata Kepala Manyung Bupat ini tetap eksis. Ya, apa Alhamdulillah. rahasianya nih bisa tetap eksis di era pandemi ini? Rahasianya ya doa dari para karyawan sendiri, Pak. Oh. Ya. Karyawan sendiri doanya ya karena mungkin banyak orang yang mendoakan kita, Pak. Ya. Dan support dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Pak Wakil ini. Weh. Jadi gini, ini kan Mas Okta sudah masuk dalam UKM ya, usaha menengah ya. Usaha menengah, Pak. Apakah bisa mengangkat usaha mikro yang berada di sekitar Mas Okta ini ya? Usaha mikro nih yang mungkin usaha mikro yang sangat kecil ya. Apa sih yang udah pernah dilakukan membantu usaha mikro ya? Alhamdulillah restoran yang di Cempaka maupun di Cipete ini banyak orang sekitar dari restoran ini yang menitipkan makanan, Pak. Ada yang berupa keripik,
ada yang berupa jajanan, ada es krim, kita terbuka. Silahkan yang mau nitip segala macam, ya kita support warga sekitar kita berdiri ini. Syaratnya apa nih Mas Okta nih kalau saya misalnya ada pengusaha kecil yang pengen numpang jualan lah di sini ibaratnya, syaratnya ada nggak? Nggak ada Pak, syaratnya yang penting laku dijual. Nah itu Pak. Dan mungkin produknya harus sehat lah ya. Sehat itu Pak, artinya karena yang penting higienis makanannya. Contohnya apa yang udah pernah dicoba? Yang di sini ada keripik singkong. Oh, keripik singkong. Ada makanan daerah juga ada Pak di sini. Ada es krim. Oh. Dulu ada juga yang titip keripik kulit. Oh, kulit. Kerupuk kulit. Apa yang orang Padang itu bilang? Ya, kerupuk jange. Jange, nah itu. Jange. Pembayaran lancar kan nih? UKM misalnya modal kecil UKM kan gitu. Dan takut gara-gara itu seminggu taruh belum dibayar kan nggak ada modal buat lagi nih. Jadi kalau mereka mau hari itu habis langsung diambil nggak masalah. Alhamdulillah ya Mas Bro ya. Ini berarti langsung dibayarnya nih. Kita nggak utang. Begitu dia mau ambil jadwal seminggu sekali ya monggo. Yang penting sudah laku kan itu Pak. Ya jadi ini buat para pengusaha UMKM makanan, siapa tuh punya keripik pisang atau tadi kerupuk jange atau apa boleh dititipkan di sini. Peye gitu ya. Dan alhamdulillah karena segmen kita juga menengah atas suka makan makanan seperti itu Pak. Oh lupa ya. Suka banget dan kita nggak jual, ini makanan berat semua di sini. Cemilannya itu. Karena ini menengah ke atas jadi masalah harga tidak masalah ya. Jadi usaha mikro enak gitu ya. Yang penting menjaga kualitas. Kalau enak, diproduksi dengan higienis, insya Allah laku. Ya memang harus begitu kalau mau eksis di usaha kuliner ya. Ya alhamdulillah kalau itu dulu ada yang keripik singkong itu seminggu bisa habis 200 pek. Oh, alhamdulillah ya. Jadi usaha menengah itu bisa mengangkat usaha mikro juga. Betul, Pak. Jadi kerjasama yang baik ya, kolaborasi antara usaha mikro, usaha menengah. Jadi usaha menengah tidak ambil untung sendiri, usaha mikro juga ikut untung. Betul. Dibanding itu Mas Bro yang keren tuh. Sekarang eranya kolaborasi Pak. Era kolaborasi. Dibandingkan saya bikin sendiri, enak saya ngambil oleh orang, bantu yang lain juga. Siap. Jadi yang mau mengembangkan usaha, ya kalau mau mengembangkan usaha kepala ikan manyung ini kan modalnya butuh besar. Nah mungkin ya itu keripik itu ya. Kolaborasi gitu kita. Kolaborasi istilahnya ini sesuai dengan tagline-nya Pemprov DKI Jakarta sebagai kota kolaborasi ya. Iya, ini kolaborasi. Jadi bisa juga nanti nih makanan Betawi masuk ya. Boleh Pak. Ini kan makanan Semarang nih, Manyung ada di Jakarta. Jadi bisa ada percampuran makanan Semarang dengan makanan Betawi ya. Nah ini mungkin kita menunggu kolaborasi Betawi dengan Semarang gitu ya. Sesuai arahan Bang Ir juga. Nah itu sesuai arahan kita. Kolaborasi. Kolaborasi. Tapi kalau ngomong ini kan kepala ikan manyung ini dapatnya dari mana nih Mas Okta nih? Kayaknya kalau di Jakarta nih kalau di pasar-pasar susah nyarinya nih. Nah ini ikannya ikan asap dari Demak. Kalau pengasapan di Demak, kalau dapat ikannya kayaknya hampir dari seluruh Nusantara. Seringan kita dapat dari Papua. Dari Papua ya. Jadi ikan laut atau ikan yang bisa di ikan laut dalam. Ikan laut dalam. Ya. Mungkin kalau ikan segede ini sama badannya bisa 1 meter panjangnya. 1 meter. Wah, berarti lebih besar anak balita nih. Ya, kalau makan ini, waduh, besar anak balita. Coba bayangin kalau makan itu ya, Bang Ir ya. Ya, kalau jago makan satu habis ini top gitu ya. Nah inilah. Biasanya nggak pakai nasi kalau begini. Nggak pakai nasi, jadi udah ini cukup kenyang gitu ya. Jadi di sana ada tulisannya itu tuh Bang Ir, 5 manfaat ikan manyung untuk kesehatan. Wah, pertama mencegah stroke Pak. Wow, stroke ya. Mencegah stroke? Iya, karena ada omega 9, omega 3 di situ. Oke, kemudian mengurangi kolesterol. Karena tinggi proteinnya. Iya. Oke. Terus berikutnya mengatasi kekurangan gizi. Nah, itu penting tuh Pak. Itu. Terus menurunkan obesitas. Oh, kalau makan gini segede gini malah justru langsing gitu. Langsing Pak. Berdesan sih keluar semua planenya. Enggak. Karena ini kan tinggi protein. Oke. Ya. Jadi karbon dikit. Oke. Mungkin sebelum nanti Bang Ir mungkin memberikan motivasi, satu pertanyaan saya ini kan mau menjelang Ramadan nih, Mas Oktav ini lebih banyak berkecimpung di bisnis kuliner ya. Ada nggak saran untuk pengusaha UMKM kalau mau bisnis kuliner menjelang Ramadan itu kira-kira yang seperti apa nih
supaya mereka bisa ikut menikmati rezeki Ramadan lah kira-kira gitu. Kalau bicara bisnis kuliner, ini kan bisnisnya nggak ada matinya. Nah, Semua iya. orang kebutuhan. Bicara bisnis selama Ramadan, kita bisnis yang untuk melengkapi Ramadan. Ya. Kita bisa jualan kurma, jualan makanan berbuka, dan yang mungkin cukup laku adalah takjilan, Pak. Takjilan nih. Ya. Nanti mungkin bisa kolaborasi juga dengan Pemprov DKI. Iya. Dengan Jakarta Pusat, Sudah tempat-tempat pasti. yang Tempat-tempat. untuk jualan kaki lima ya, Pak ya. Siap. Takjilan ya, Wow. UMKM. Oke, terima kasih Mas Okta. Terima kasih, Pak. Ya, ini kita tadi bisa lihat bagaimana Mas Okta ya. Ya, ini UKM yang memang sudah mulai dari yang menengah, tetapi usaha mikro ya. Jangan khawatir. Jadi usaha mikro itu bisa menjadi usaha menengah kalau memang giat terus berusaha akan menjadi naik kelas ya, dari usaha kecil ya jadi menengah ya. Dari usaha mikro, naik kecil, naik ke menengah. Dan tentunya yang penting semangat. Semangat, Ya. betul. Semangat terus berusaha, pantang mundur. Mudah-mudahan usaha mikro, kecil, dan menengah tetap eksis di Jakarta. Amin. Terima kasih Mas Amin. Okta. Terima kasih, Pak. Ya. Demikian obrolan siang hari ini bersama Ikan Manyung, dan bagi para pengusaha UMKM atau yang akan membuka usaha UMKM atau masyarakat umum yang ingin bertanya seputar Ikan Manyung, bisa memberikan komentar nanti di YouTube Warta Kota atau langsung bertanya, nanti ada alamatnya di sini ya. Jadi demikian, silakan. Ya, sampai jumpa kembali di episode Ngelapak Bang Ir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.